mengajukan gugatan hak asuh anak. Bang, terkait tanggal 11 Juli kan rencananya mau ada pertemuan ya Bang ya. Apakah akankah peran KPAI akan ada di situ Bang atau gimana Oh Bang? tidak ada, karena ini joint meeting antara S dengan Ruben Onsu ya. Jadi kita itu tidak akan melibatkan pihak manapun, karena kalau misalnya KPAI ini dia akan memiliki SOP dan mekanisme sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aris sebagai ketua KPAI. Jadi kami tidak akan mengintervensi proses itu, silakan berjalan dan sampai pada akhirnya ada satu kesimpulan yang akan dikeluarkan oleh KPAI tentang situasi yang ada. Apakah memang masih bisa dimediasikan apa tidak? Tapi saya rasa itu pasti di luar upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak Ruben Onsu, karena memang jelas dan tegas fungsi KPAI ini tidaklah sampai kepada fungsi untuk mengambil keputusan secara hukum. Meskipun dia memiliki kewenangan untuk merekomendasikan masalah-masalah itu secara hukum. Apakah itu nanti ke pengadilan, apakah nanti misalnya kalau ada indikasi pidananya ke kepolisian, mereka boleh merekomendasikan. Jadi makanya kita tidak akan mencampur aduk antara KPAI dengan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan ke depan. Bang, soal postingan yang terbarunya Kak Ruben sendiri ada sebagai bukti juga ya? Itu juga sebagai bukti bagaimana seperti yang Ruben sampaikan, acara itu, semua keberadaan mereka di acara balet itu adalah atas dasar biaya Ruben Onsu. Ya, tapi Ruben Onsu tidak diberikan ruang, tempat, waktu yang sesuai dan sepantasnya untuk bisa bertemu dan berkumpul secara akrab dengan anak-anaknya. Tadi juga itu disampaikan kepada ketua KPAI, bagaimana saya yang bayar biayanya, semua ada di situ, saya yang bayar, tapi saya tempat duduknya aja dipisahkan. Gitu. Saya duduknya di sini, anak-anak duduknya di sana dengan orang lain gitu misalnya, ya teman pria ibunya kan begitu ya, kan lucu nih. Padahal semua ada di situ karena biaya Ruben. Terlepas dari biaya, jangan nanti dianggap kita biaya-biaya terus. Tapi kan ayah kandungnya adalah Ruben. Tapi tempat duduknya jadi dipisahkan gitu. Dan dia juga tidak mendapatkan akses untuk bisa bertemu dengan leluasa ke anak-anaknya itu. Bahkan ketika break ketemu sama anak-anaknya, seperti yang tadi dilihat di postingannya Ruben, dia bercanda dengan anaknya, diberikan semangat. Tapi dia sebagai ayah kandung, dia patut diduga diminta oleh ibu kandungnya, diawasi oleh teman pria ibu kandungnya. Jadi kan terlihat dengan jelas bahwa pria teman ibu mengawasi itu seperti orang seperti dialah yang punya anak gitu ya. Jadi bagaimana artinya itu ada kondisi yang seperti itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Kalau memang dia sayang sama anaknya, dia juga harus tahu bahwa anak-anak ini juga perlu kasih sayang seorang ayah. Jangan juga menjatuhkan dan menjelekkan ayahnya, karena bagaimanapun seorang anak pasti akan selalu bangga kepada ayah dan orang tuanya, terutama anak perempuan akan selalu bangga dengan ayahnya. Dan kalau kita lihat sampai akhir postingan itu, video itu, di saat terakhir nanti itu ada kondisi ketika masih dipeluk ya, digendong sama si Ruben, tangan anaknya ditarik sama S, ya, ditarik gitu misalnya. Dan Ruben nggak mau ada keributan, dia turunkan. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan itu, janganlah artinya teman-teman yang artinya berpihak kepada sebelah itu mengatakan, oh kan gampang, ini banyak cerita, Ruben datang aja ke sekolahnya. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia berpikir kalau Ruben datang terus dengan gampang dia bisa mengambil anak itu dan kemudian bisa berkomunikasi dan berinteraksi? Karena anak-anak juga dijaga oleh babysitternya, oleh pengasuhnya, oleh drivernya. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben datang dan kemudian mengambil anak itu, maka akan terjadi adegan tarik-tarikan. Ini akan memberikan tekanan psikis yang nggak bagus bagi anaknya. Makanya Ruben tidak pernah mengambil langkah itu, termasuk untuk datang ke rumah. Jadi yang diutamakan oleh Ruben adalah cara yang elegan. Apa tuh cara elegan? Sudah diatur kok di akta, jalankan saja. Sudah diminta kok dengan santun, jalankan saja. Dan harusnya kalau memang ada etikat baik, ada niat baik, anak-anak itu nggak boleh mengatur. Karena dia masih di bawah umur, harus orang dewasa yang mengatur dia. Jadi harusnya disampaikan, kamu jangan playdate dulu hari ini. Karena minggu ini kamu harus bertemu dengan ayah kamu. Kamu playdate main sama ayah kamu. Tapi kan ini tidak, selalu dikatakan, oh anak-anaknya nggak mau, anaknya playdate. Itu kan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam Akta 39. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain misalnya, begini nanti kami akan buka-bukaan, ya saya harus sampaikan, saya bosan dengan kata-kata nanti akan kami buka-bukaan gitu. Karena itu sudah selesai.
Kalau mengenai masalah pribadi S dengan Ruben Onsu, buka-bukaan, ini harusnya wadahnya itu adalah pada waktu perceraian. Ayo buka-bukaan, ayo rekonvensi gugatannya Ruben, ayo saling mencari kebenaran. Apa yang menjadi penyebab perceraian? Siapa yang salah, siapa yang benar? Itu oke. Tapi ini sudah selesai semuanya. Kita tidak lagi bicara kejelekan S. Kita tidak lagi bicara kejelekan dan kekurangan Ruben Onsu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi jangan dilebarkan ke sana kemari. Saya akan buka nanti. Saya akan buka ini. Ini orang ayah ingin mendapatkan hak untuk bertemu anaknya. Kok bicara mengenai masalah hal-hal yang ingin mempermalukan ayahnya? Di mana akal sehat dan logika kita? Jadi inilah yang mau kami sampaikan dan mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadi langkah yang membawa hal yang terbaik bagi anak-anak dan juga tentunya bagi Ruben Onsu dan semua pihak. Saya kira seperti itu. Oke, thank you Bang. Thank you Bang. Alina, Pak Lana Dalam dong. minggu ini Sabar, Cek. kalau tidak ada halangan kita akan daftarkan. Bang, untuk menegaskan kembali, berarti kan Ya nggak bisa persisnya kan, artinya kalau selesai hari ini kalau bisa besok-besok. tadi kan perjanjian di luar perjanjian yang pasca perceraian itu kan abang bilang tadi sebenarnya ini terjadi setelah Juni 2024, baru aksesnya dari korban ini susah. Nah sebelumnya itu sebenarnya gimana bang? Apa sejak ada teman prianya ini atau sebelumnya klien penanya? Artinya kalau mengenai masalah apakah terpenuhi apa tidak 2-3 harinya tidak. Ya, Sejak untuk Ruben tidak. Sejak bercerai itu. Tapi kalau misalnya kemudian artinya Ruben diberikan waktu, misalnya tadi dia cerita untuk ada waktu senggangnya anak-anak nggak ada aktivitas, terus kemudian Ruben dihubungi misalnya seperti itu, anak-anak hari ini longgar, dibawalah jalan karena waktu cuma dikasih 1 hari. Jadi bukan 3 hari ya, bukan berkumpul tapi bertemu. Jadi Ruben bilang tadi sama ketua KPAI, jadi saya harus cari akal bagaimana caranya supaya dalam 1 hari itu ada maksimal pertemuan dengan anak-anak ini. Sehingga akhirnya dari pagi sampai sore saya ajak ke mall yang di dalamnya itu ada mainan, ada makanan, ada shopping. Semua dari situ. Dan ternyata anak-anak ini selama ini tidak pernah dibawa ke sana oleh ibunya. Sehingga ketika dia masuk ke dalam wahana permainan itu, dia naiki wahana itu 8 kali, 9 kali karena dia nggak pernah gitu ya. Nah, jadi wajar kalau kemudian setelah itu anak-anak kelelahan dan mungkin tidak enak badan. Tapi yang keluar adalah asal ketemu ayahnya, anak-anak sakit. Jadi memang selalu penggiringan-penggiringan supaya anak-anak ini dianggap tidak baik kalau bertemu dengan ayahnya. Dan setelah hal itu, ya sampai hari ini ya masih belum ada lagi waktu yang membuat Ruben bisa berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Kalaupun sekarang misalnya kemudian ada kondisi diinformasikan tentang dia berada mau ke Singapura, anak-anak dan kemudian karena Ruben mau ke umroh makanya di Juli, itu kan karena masalahnya sudah menjadi besar seperti hari ini. Jadi patut diduga dia ingin kelihatan, saya kasih informasi kok. Tapi selama ini kan tidak seperti itu. Bukan hanya sekedar informasi, tapi juga diajak rundingan. Tadi kan sudah lihat, mendiskusikan. Jadi kalau ulang tahun, anak-anak mau ulang tahun, boleh tidak? Mau di sini, di situ. Kan inilah namanya diskusi, bukan lu datang ya ulang tahun anak-anak. Itu bukan diskusi, itu pemberitahuan. Oke. Oke, ada yang Baik, lain? Bang. Mungkin terakhir untuk sosok orang ketiga yang selalu yaitu ikut berperan yang di luar keluarga, seperti apa, ada peringatan keras nggak sih bang yang kalau ikut campur gitu? Ya kan Ruben sudah memperingatkan. Ya Ruben lah orang yang paling berhak untuk memperingatkan orang-orang yang bukan keluarga, bukan ibu dan bukan ayah untuk selalu ikut campur dalam kehidupan anak-anak dan Ruben dan S. Ya, Ruben sudah memperingatkan. Ya, ini bicara mengenai masalah etika. Masalahnya adalah orang itu paham nggak bahwa posisi mereka itu adalah terlalu maju. Kalau mereka nggak paham, kita kan capek ngomong sama orang yang nggak nalar. Kalau saya tidak mungkin memperingatkan, karena saya kan nggak ada kepentingan apapun di sini kecuali kepentingan hukumnya Ruben. Jadi artinya itu juga tadi sudah disampaikan dalam konstitusi KPAI itu bukan hanya S-nya, tapi semua lingkungan yang ada di sekitar S yang kita anggap berperan yang membuat anak ini menjadi tertekan atau membuat anak ini menjadi orang yang berbeda dari yang dikenal oleh Ruben, itu sudah kami sampaikan di KPAI. Oke. Oke. Terima kasih ya bang.